Shalom, gimana keadaannya hari ini? Yang dalam keadaan luar biasa, boleh lambaikan tangannya, amin, atau kasih reaction. Sebelumnya itu thank you David, moderator yang luar biasa. Thank you juga buat Pastor Teguh untuk kesempatannya sharing di tim doa seminari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik teman-teman. Panggilan atau pelarian. Nah ini kayaknya sangat identik dengan anak-anak seminari karena banyak banget dari kita yang bergumul mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Beberapa ada yang masuk ke seminari karena panggilan Tuhan, beberapa ada yang masuk karena paksaan dari orang tua, mungkin karena pelarian juga karena nggak diterima di SBMPTN, nggak diterima di kampus swasta lainnya. Jadi mau nggak mau ya udahlah masuk seminari aja lah. Nah, kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama akan mengerti dan mempelajari firman Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan dan bagaimana cara kita untuk menemukan panggilan Tuhan dan mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum itu aku mau tanya di sini siapa teman-teman yang ke seminari karena panggilan Tuhan? Boleh kasih reaction atau lambaikan tangan, amin. Wow, luar biasa. Terus siapa yang ke seminari karena pelarian? Ayo, ngaku jujur-jujur di hadapan Tuhan. Ayo. Nah, pasti setiap kita punya alasan masing-masing kenapa kita masuk seminari. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita sama-sama buka dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yang punya Alkitab elektronik atau Alkitab buku boleh sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Kita mau sama-sama baca walaupun di mute dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketahuilah teman-teman, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan, bukan kita yang memilih untuk masuk seminari, bukan kita yang memilih untuk masuk PAK atau teologi, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan juga yang akan menetapkan kita supaya kita pergi, supaya kita menghasilkan buah, supaya kita dapat memberitakan Injil, kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengerti hal ini teman-teman. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi apapun yang kita sudah lewati selama semester-semester yang lalu, ketahuilah bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan juga akan menetapkan kita dan memampukan kita. Nah, di dalam kehidupan ini teman-teman ada 4 macam panggilan. Nah, panggilan pertama adalah panggilan untuk bertobat. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah bertobat, amin. Kita dipanggil untuk bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi bukan hanya kita pertama dipanggil untuk bertobat. Kedua, kita dipanggil untuk dipulihkan. Dipulihkan dari sakit hati, dipulihkan dari kepahitan, dipulihkan dari segala ikatan-ikatan dosa yang ada. Saya percaya kita semua sudah dilepaskan dan dipulihkan, amin. Dan ketiga adalah kita dipanggil untuk melayani. Nah, ini adalah panggilan buat setiap orang Kristen. Jadi bukan hanya kita sebagai hamba Tuhan, kita yang sekolah di seminari, tetapi semua orang. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dalam gereja, dalam komunitas kita, melayani keluarga kita, melayani teman-teman kita. Dan keempat teman-teman adalah panggilan untuk dimuliakan. Yaitu kita dipanggil untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan ketika kita nanti diangkat ke surga. Tapi teman-teman, kalau kita nggak melakukan keempat panggilan ini, ada panggilan yang kelima. Kalau kita nggak mau bertobat, kita nggak mau dipulihkan, kita nggak mau melayani, kita nggak mau dimuliakan, ketahuilah teman-teman, ada panggilan yang kelima, itu panggilan pulang ke rumah Bapa. Nah, saya percaya dari muka-muka teman-teman masih lama, amin. Siapa yang sudah siap untuk dipanggil ke rumah Bapa? Boleh angkat tangannya. Gak usah tunggu lulus seminari langsung pulang ke rumah Bapa. Nah, kalau kita belum dipanggil ke rumah Bapa, kita harus melakukan panggilan ini, kita harus meresponi panggilan ini dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kita sebagai anak-anak muda, kita banyak seringkali bergumul. Bagi yang kita sebagai anak seminari yang berkuliah, kita bergumul. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Nanti setelah lulus S1 kita mau kemana? Kita mau jadi gembala kah? Mau jadi penginjil kah? Mau jadi guru kah? Mau jadi perintis jemaat? Mau jadi rasul? Atau mau jadi dosen? Kita semua masih bergumul. Bahkan banyak dari kita yang belum mengetahui, kita masih tanya ke Tuhan. Dan ini penting dalam panggilan hidup kita.
teman-teman mungkin ada yang bergumul juga, mungkin yang udah lewat semester 5 bergumul, siapa nih pasangan hidup aku gitu. Mungkin ada yang udah mulai PDKT, nggak diketahui oleh senat, diam-diam. Nah, kita semua bergumul gitu, soal lanjut kuliah di mana, lanjut S2, atau kita lanjut pelayanan, kita jadi gembala, atau jadi guru, kita nanti kehidupan kita bagaimana, kita diutus kemana, di kota mana, terus pasangan hidup kita siapa. Ini semua ada pergumulan dalam hidup kita. Dan seringkali kita hanya sekedar melibatkan Tuhan dalam rencana kita, tapi kita tidak terlibat dalam rencana Tuhan. Jadi kita butuh panggilan Tuhan, amin. Kita butuh rencana Tuhan dalam hidup kita untuk menentukan langkah berikutnya dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan 3 hal untuk menaati panggilan Tuhan. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini masuk seminari itu karena panggilan atau pelarian, karena mungkin nggak ada pilihan lain, karena mungkin ditolak di kampus lainnya, atau mungkin karena dipaksa oleh orang tua, terus tidak ada jalan lain akhirnya itu masuk ke seminari. Tetapi ketahuilah teman-teman, kalau teman-teman sudah diterima, sudah masuk, sudah menjalani sebagai mahasiswa teologi maupun pak, sebagai hamba Tuhan, itu adalah rencana Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan. Jadi jangan sampai kita malah putus di tengah jalan, jangan sampai malah kita berhenti, kita menyerah, kita tidak melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal bagaimana cara kita taat pada panggilan Tuhan versus lari dari panggilan Tuhan. Pertama, kita harus menemukan panggilan Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kenapa orang tuh melarikan diri dari panggilan Tuhan? Karena dia belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia belum menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia cuman dipaksa untuk masuk menjadi hamba Tuhan, untuk sekolah teologi, tapi dia nggak tahu, dia nggak dapet secara pribadi dengan Tuhan panggilannya dalam hidupnya. Jadi pertama teman-teman, kita harus menemukan panggilan Tuhan. Jadi ayo, seiring kita sama-sama belajar, hari ini kita tanya Tuhan, kita bergumul, apa panggilanmu dalam hidupku Tuhan? Apa panggilanmu buat saya ke depannya? Nah, bagaimana cara kita membedakan antara panggilan Tuhan dan bukan? Nah, ini ada 4 hal cara kita menguji suara Tuhan. Mungkin misalkan teman-teman dapat suara Tuhan untuk kamu harus pergi jadi gembala di kota ini, di kota itu. Kita harus menguji dulu. Nah, ada 4 hal cara kita menguji panggilan Tuhan. Menguji apakah ini benar-benar suara Tuhan atau kemauan kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman kalau ditanyakan beberapa panggilan Tuhan dalam hidupmu apa gitu. Ada yang mengatakan, aku mau jadi gembala besar seperti Pak Gilbert misalkan, atau gembala besar seperti Pak Niko dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita harus bedakan apakah ini hanya sekedar ambisi kita, hanya sekedar kemauan kita, keinginan kita, atau ini adalah suara Tuhan. Nah, pertama adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mau gak mau teman-teman, ketika kita mendapat panggilan Tuhan, mendapat visi Tuhan, kita harus cek dengan Alkitab. Masalahnya, kalau kita gak pernah baca Alkitab, kita jarang baca Alkitab. Kita disuruh baca Alkitab setiap hari aja, kita malas-malasan. Gimana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Gimana kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Jadi pertama teman-teman, kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Apapun yang kita dapat panggilan Tuhan, kita cek apakah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu ambisi kita sendiri, keinginan kita, atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kedua adalah mendatangkan damai sejahtera, bukan kekhawatiran, kegalauan, atau ketakutan. Ayo kita cek ketika kita mendapat panggilan Tuhan. Misalkan aku mau tanya ke teman-teman, ketika teman-teman keterima di seminari Bethel, itu teman-teman damai sejahtera, atau malah khawatir, atau malah galau, atau malah takut gitu. Kalau kita merasa damai sejahtera, berarti itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah konfirmasi dari Tuhan. Jadi pertama, setelah sesuai firman Tuhan, kedua, kita cek apakah mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah bersifat membangun, menasihati, dan menghibur. Artinya, panggilan itu menguatkan kita. Bukan malah buat kita jadi terintimidasi, bukan malah buat kita semakin patah semangat, buat kita menyerah. Tetapi panggilan itu yang menguatkan kita untuk terus berusaha, untuk terus berjuang mengejar panggilan Tuhan. Jadi ayo kita cek ketiga hal ini. Dan terakhir adalah konfirmasi pemimpin rohani. Nah, saya percaya kita semua punya kakak rohani ya teman-teman. Kakak rohani, mentor rohani, punya bapak rohani, mungkin gembala saudara, atau mungkin pembina youth saudara. Ayo kita harus tanya konfirmasi dari pemimpin sebelum kita melangkah, sebelum kita mengejar panggilan Tuhan.
Karena Tuhan juga berbicara melalui pemimpin kita. Tuhan berbicara melalui kakak rohani kita. Jadi dalam mengecek panggilan Tuhan, pastikan keempat hal ini ada. Sesuai firman Tuhan, damai sejahtera, membangun kita, dan juga konfirmasi dari pemimpin. Nah, ini ada tips-tips, ada 3 hal untuk menemukan panggilan Tuhan secara spesifik. Misalkan saudara-saudara udah tahu pasti nih, dapat panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Nah, apa? Kita di bidang mana? Kita antara jadi dosen kah? Jadi pengajar kah? Jadi misalkan gembala kah? Perintis jemaat? Atau jadi penginjil? Atau jadi guru atau nabi? Kita harus pertama menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelajaran, dalam kuliah, dalam segala hal dalam pelayanan kita, kita harus temukan Tuhan terlebih dahulu. Karena bukan kita yang membuat, bukan kita yang menyusun panggilan kita, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, semakin kita menemukan Tuhan dalam hidup kita, kita semakin jelas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan sekedar kejar panggilan Tuhan, tetapi kita kejar Tuhan. Kejar Tuhan dalam kehidupan pribadimu, dalam kuliahmu, dalam mata kuliah apapun, kita kejar Tuhan. Temukan Tuhan dalam tugasmu. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita juga akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kedua adalah find passion. Kita harus menemukan passion kita. Greget kita gitu. Kita passionnya di mana? Mungkin ada teman-teman yang passion itu khotbah KKR, keliling di mana-mana gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang passion itu konseling pastoral, konseling teman-teman yang lagi galau, yang lagi putus harapan, yang lagi baper, kita konselingin mereka. Atau mungkin teman-teman ada yang passion itu menginjil, kemana-mana menginjil. Misalnya lagi di Grab, di mana-mana kita menginjil, ketemu orang baru kita menginjil. Nah, ini kita harus menemukan terlebih dahulu panggilan kita dengan menemukan passion kita. Apa yang menggerakkan kita? Apa yang mendorong kita? Ketiga adalah find gifts. Kita harus menemukan karunia-karunia roh dalam hidup kita. Nah, di dalam kita sebagai orang Kristen, itu ada yang namanya itu karunia motivasi, ada namanya karunia roh, dan ada namanya 5 jawatan. Sebagai guru, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai penginjil, dan sebagai rasul. Teman-teman bisa ambil tes 5 jawatan dan juga tes karunia motivasi dan karunia roh untuk menemukan kita itu panggilan itu di bagian mana gitu. Mungkin kalau mendapat bagian itu jawatan gembala, kita harus bergerak sesuai dengan itu. Karena ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah memanggil kita melebihi dari yang kita mampu. Jadi kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga akan memampukan kita. Dan Tuhan juga akan menetapkan kita. Misalkan kita contohnya, kita panggilannya itu sebagai gembala untuk mengembalakan di youth yang kita melayani, komsel kita. Tuhan gak mungkin panggil kita sebagai penginjil untuk keluar dari comfort zone kita. Pasti Tuhan panggil kita sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan jawatan kita. Jadi 3 hal penting ini. Pertama, menemukan Tuhan. Kedua adalah menemukan passion kita. Ketiga adalah menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita akan menemukan panggilan Tuhan secara spesifik. Nah, yang kedua adalah meresponi panggilan Tuhan. Teman-teman, gak cukup kita hanya menemukan panggilan Tuhan, tetapi kedua kita harus meresponi panggilan Tuhan. Sama-sama katakan meresponi panggilan Tuhan. Nah, ada 2 tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, teman-teman pasti tahu. Pertama adalah Yunus dan kedua adalah Musa. Nah, ada respon yang berbeda dari kedua tokoh ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Yunus itu dipanggil Tuhan untuk ke Niniwe dan untuk memberitakan Injil. Tetapi Yunus malah melarikan diri. Ini yang pertama, ini namanya itu pelarian teman-teman. Ketika kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, teman-teman bisa baca dari ayatnya Yunus 1. Dikatakan bahwa tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tarsis tuh bertentangan, berlawanan dengan Niniwe. Yunus gak bilang apa-apa, Yunus gak nego dengan Tuhan, Yunus gak bilang ini aku utuslah aku, tapi Yunus malah langsung lari. Dia langsung melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kita seperti Yunus, kita sudah takut dengan panggilan Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk misalkan menjadi gembala, untuk menjadi penginjil di daerah ini, di kota ini, kita keburu lari dari panggilan Tuhan karena keluar dari comfort zone kita. Jangan sampai kita seperti Yunus, kita meresponi dengan lari. Nah, yang kita bisa pelajari dari Yunus adalah kita bisa lari dari panggilan Tuhan, tetapi kita tidak bisa lari dari Tuhan.
Kemanapun kita pergi, kita bahkan ke ujung dunia pun, ke pelosok daerah pun, di tengah-tengah hutan, Tuhan ada, teman-teman. Jadi ingat, kita mungkin bisa lari dari panggilan Tuhan, tetapi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita dimakan oleh ikan yang besar terlebih dahulu selama 3 hari 3 malam, baru kita meresponi panggilan Tuhan. Kita langsung, ketika kita dipanggil Tuhan, kita langsung mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, kedua, kita bisa melihat respon dari Musa. Nah, teman-teman bisa melihat dari Keluaran 3 ayat 11, di mana ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa itu juga sama seperti kita. Musa mengatakan bahwa siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku gak layak, aku gak mampu apa-apa. Tetapi ingat, kita bisa belajar dari Musa bagaimana Tuhan tidak cari yang mampu, Tuhan tidak cari yang pintar, Tuhan tidak cari yang berkarunia, Tuhan tidak cari yang kuat, tetapi Tuhan cari orang yang mau. Walaupun kita tidak bisa berkata-kata, walaupun kita tidak pintar, walaupun nilai kita mungkin tidak bagus, tetapi ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita mengatakan, ini aku, utuslah aku, ketika kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi kedua, kita meresponi panggilan Tuhan. Amin. Nah, ini ada 2 contoh hamba Tuhan yang luar biasa, Kathryn Kuhlman dan juga Reinhard Bonnke. Mungkin teman-teman juga pastinya tahu. Yang menarik adalah kedua hamba Tuhan ini itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi jika mereka tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Seringkali kita menganggap bahwa kita itu indispensable, bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan harus pakai saya, Tuhan harus pakai Joseph gitu, Tuhan harus pakai teman-teman. Tetapi ingat, tanpa kita Tuhan bisa pakai orang lain. Yang penting rencananya, panggilannya, tujuannya, destiny Tuhan tuh digenapi dalam bumi ini. Jadi jangan kita merasa sok penting gitu, sampai kita nanti aja lah, Tuhan juga nanti pasti akan manggil kita, Tuhan pasti akan memampukan kita, Tuhan pasti akan pakai kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, ayo kita meresponi. Jangan sampai malah Tuhan pilih orang lain ketika kita tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyelesaikan rencana Tuhan, untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tetapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Tetapi kalau kita tidak mau, maka Tuhan bisa memakai orang lain supaya rencananya digenapi. Katakanlah teman-teman, kalau misalkan tidak ada kita, Tuhan juga bisa pakai orang lain. Kalau kita tidak masuk seminari, misalkan kita masuk ke sekolah teknik atau sekolah misalkan komunikasi, psikologi yang lainnya, Tuhan bisa cari orang lain untuk masuk ke seminari untuk dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Tuhan bisa cari gembala lain, Tuhan bisa cari penginjil lain. Jadi ingat, jangan kita merasa diri kita satu-satunya, atau kita merasa diri kita yang terpenting dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan bisa pakai yang lain. Jadi kita harus menganggap panggilan Tuhan sebagai anugerah, sebagai karunia terindah dalam hidup kita. Nah, teman-teman, berbicara mengenai panggilan Tuhan, apa akibatnya dari mengikuti Tuhan? Apa akibat itu dari mengejar panggilan Tuhan? Nah, dikatakan bahwa to come to Christ cost you nothing. Untuk mengenal Kristus, untuk datang kepada Kristus, itu gratis, tidak ada harganya. Untuk mengikuti Kristus itu cost you something, ada harga yang kita harus bayar. Tetapi untuk melayani Kristus, kita harus kehilangan segala-segalanya. It will cost you everything. Jadi ketika teman-teman sudah meresponi panggilan Tuhan, kita harus siap-siap kehilangan segala sesuatunya. Kehilangan popularitas kita, kehilangan harga diri kita, kehilangan harta kita, kehilangan nama baik kita, kehilangan semuanya yang kita miliki ketika kita mau meresponi sebagai panggilan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jadi ini akibat teman-teman dari kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Tetapi hal baiknya itu adalah kita dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dapat menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketiga adalah setelah pertama kita menemukan panggilan Tuhan, kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kita meresponi panggilan Tuhan. Ketiga adalah kita mengejar panggilan Tuhan. Kita bukan cukup hanya, Tuhan, aku tahu panggilanmu, aku sebagai gembala. Tetapi kita harus meresponi, iya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kemanapun engkau utus aku siap Tuhan. Ketiga, kita harus mengejar. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan bagian kita sampai panggilan itu digenapi dalam hidup kita. Ini adalah proses dan bagian kita, teman-teman. Saya percaya kita semua sedang melalui proses ini. Kita sedang dididik, kita diproses Tuhan, di seminari, di
pelajaran kita, di kuliah kita, mungkin teman-teman yang di asrama di proses Tuhan, kita sedang dalam proses mengejar panggilan Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan malah melarikan diri. Justru kita harus semakin mengejar panggilan Tuhan. Nah, jangan lari dari panggilan Tuhan, tetapi larilah menuju panggilan Tuhan. Jadi teman-teman, sesuai dengan topik hari ini yang mengatakan bahwa panggilan atau pelarian, jangan kita lari dari panggilan Tuhan, tetapi justru kita harus lari, bukan dari panggilan Tuhan, tetapi menuju panggilan Tuhan. Lari lebih cepat, mengejar Tuhan, mengejar panggilannya. Maka panggilannya itu akan digenapi dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan bahwa tetapi tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi ayo kita lari dalam pertandingan hidup ini, dalam panggilan hidup ini. Kita lari mengejar panggilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita bayar harga, bangun pagi-pagi, berdoa, saat teduh, kita puasa, kita mencari Tuhan, kita bayar harga, ikut komsel, komunitas, pelayanan youth yang ada. Semua ini untuk mengejar panggilan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Nah, dalam mengejar panggilan Tuhan itu adalah suatu proses, bukan suatu titik. Seringkali kita merasa panggilan Tuhan ketika kita diterima di seminari, kita mendapat panggilan Tuhan, misalkan jadi gembala atau penginjil atau jadi guru, udah cukup. Hanya di situ saja. Kita sudah tahu panggilan Tuhan, kita meresponi, cukup di situ saja. Tetapi ada proses yang panjang, teman-teman. Gak berhenti hanya 4 tahun kita kuliah di seminari, tapi bahkan setelah kita lulus pun ada banyak proses yang kita lewati, banyak tahapan, banyak progres yang kita harus hadapi. Dan kita harus relakan diri kita untuk diproses, teman-teman. Ketika misalkan di kuliah kita diberikan banyak tugas akhir yang mungkin membuat kita capek, membuat kita mau menyerah, ingat, ini adalah bagian dari panggilan Tuhan. Ketika mungkin di pelayanan kita dikata-katain oleh orang lain, kita tidak disukai, kita dijelek-jelekan, ingat, ini adalah bagian proses dari panggilan Tuhan. Mungkin ketika kita tidak dianggap oleh pemimpin kita, oleh gembala kita hanya sekedar pelayanan itu aja. Ingat, ini bagian dari proses Tuhan. Jadi ayo kita relakan diri kita untuk diproses. Saat kita diproses Tuhan, jangan banyak protes. Nanti kita stres. Karena semakin cepat kita diproses Tuhan, maka semakin dahsyat kita akan dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan dengan dahsyat, boleh lambaikan tangan, amin. Serukan haleluya. Nah, dalam mengikuti, mengejar panggilan Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Sama-sama katakan melangkah dengan iman. Nah, ketika Yosua menyeberang sungai Yordan, apa yang dilakukan pertama? Apakah sungai itu terbelah terlebih dahulu, baru Yosua melangkah? Atau Yosua melangkah dulu, baru sungai itu terbelah? Seringkali dalam kehidupan ini kita tunggu Tuhan untuk membuka jalan. Tunggu Tuhan untuk memberitahukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Membuka jalan, kesempatan menjadi gembala, kesempatan untuk merintis, kesempatan untuk jadi ketua youth, kesempatan untuk jadi pengajar, jadi dosen. Tetapi seringkali yang Tuhan mau adalah kita melangkah dulu. Kita melangkah dulu dengan iman. Seperti Yosua, kita menginjak dulu sungai Yordan. Kita menginjak dulu panggilan Tuhan. Maka sungai itu akan terbelah. Maka Tuhan yang akan memberikan jalan untuk kita untuk kita mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketahui teman-teman, panggilan Tuhan tuh bertahap seperti puzzle. Seringkali kita belum tahu gitu masa depan kita. Ketika ditanya misalkan, nanti setelah lulus kita mau kemana? Setelah lulus SCTBI kita mau jadi apa? Seringkali kita masih belum tahu, teman-teman. Tetapi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena panggilan Tuhan itu bertahap. Yang penting kita taat dulu. Kita disuruh masuk seminari, kita taat. Kita disuruh untuk melayani, kita taat. Kita disuruh untuk bergerak dalam pelayanan penginjilan, kita taat. Dan perlahan-lahan proses seperti puzzle, Tuhan akan memberitahukan kita langkah selanjutnya, langkah selanjutnya, langkah selanjutnya, sampai kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau saya sharing sedikit, kalau saya melihat misalkan 3 tahun yang lalu, ketika Tuhan pertama kali panggil ke seminari, saya tidak akan tahu bahwa saya akan seperti sekarang ini. Saya dapat melayani, dengan anugerah Tuhan bisa membuka komsel, bisa bisa melayani di youth juga, bisa khotbah juga. Saya belum tahu dan saya mungkin tidak percaya gitu. Tetapi saya belajar taat, belajar setia. Ketika kita mengikuti proses yang ada, kita lihat ke belakang. Coba teman-teman lihat, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pasti
teman-teman terkaget-kaget sendiri, amazing sendiri. Wow, ternyata Tuhan izinkan aku mengalami ini, mengizinkan aku mengalami itu, supaya rencana Tuhan digenapi, supaya panggilan Tuhan digenapi. Jadi jangan pikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita mulai taat dulu apa yang ada di depan kita. Kita taat dulu, step by step. Maka Tuhan akan menyertai kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Nah, dikatakan bahwa Moses spent 40 years thinking he was somebody. Musa selama 40 tahun merasa dia adalah seseorang, pangeran Mesir, orang terkenal. Terus kemudian di 40 tahun berikutnya itu, Musa belajar bahwa sesungguhnya itu dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gembala kambing dan domba. Dan 40 tahun berikutnya itu dia menyadari, menemukan bahwa Tuhan bisa memakai orang yang bukan siapa-siapa. Jadi saya percaya teman-teman, ketika kita sebelum masuk seminari, kita mungkin merasa kita seseorang, kita mampu, kita orang yang pintar, kita orang yang hebat. Tapi ketika kita diproses di seminari, kita menyadari bahwa ternyata kita bukan siapa-siapa, ternyata kita nggak mampu apa-apa. Dan kemudian kita tahap berikutnya, kita menyadari bahwa walaupun kita bukan siapa-siapa, Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa mampukan kita. Ini adalah panggilan Tuhan teman-teman. Menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan bisa memakai kita yang bukan siapa-siapa ini untuk kemuliaan-Nya. Saya akan mengakhiri dengan quotes ini yang mengatakan bahwa God doesn't call the qualified. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi He qualifies the called. Dia memampukan orang yang Dia panggil. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau teman-teman merasa nggak layak, nggak mampu, nggak bisa, justru kita bukannya malah menyerah. Justru kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin mencari Tuhan. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Yang penting kita mau diproses oleh Tuhan. Jadi terakhir dikatakan di sini adalah use me. Mari kita sama-sama mengatakan, ini aku, utuslah aku. Mungkin saya mau sharing sedikit mengenai panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya masuk seminari pun, itu juga karena panggilan Tuhan gitu teman-teman. Nggak kebayang bahwa akan masuk ke seminari, nggak kebayang akan masuk di SCTBI. Waktu itu mungkin kalau banyak teman-teman yang apply melamar di masuk ke SBMPTN, ke kampus-kampus lainnya, teman-teman ada yang karena nggak diterima jadi masuk ke SCTBI, atau mungkin diterima pun. Kalau saya berbeda teman-teman, saya daftar ke beberapa kampus yang ada, bahkan salah satunya itu adalah contohnya adalah Atmajaya, ambil psikologi, terus juga pernah daftar juga ke UPH, pernah daftar ke kampus lainnya, dan puji Tuhan diterima semuanya. Dan di SCTBI pun saya juga daftar teman-teman, dan itu pun pas lagi daftar golongan pertama, itu masih nggak tahu, masih nggak yakin gitu, apakah Tuhan panggil saya di seminari, di SCTBI atau bukan. Tapi ketika sudah diterima semuanya itu justru tambah bingung teman-teman. Kalau misalkan semuanya nggak diterima, cuma di SCTBI diterima, udah jelas dong, ini panggilan Tuhan, ini rencana Tuhan. Tapi ketika semua diterima, kita bingung gitu. Jadi maunya yang mana gitu? Tuhan maunya itu saya kemana? Dan di situ letak pertolongan Tuhan, di situ letak konfirmasi dari panggilan Tuhan. Waktu itu ketika saya mau membayar untuk masuk Atmajaya, di situ Tuhan berbicara dengan kuat di hati saya, mengatakan, apakah mengambil teologi itu nggak cukup gitu? Apakah mengambil teologi itu nggak cukup bagi kamu untuk melakukan kehendakku, untuk masuk ke dalam panggilanmu, panggilan Tuhan? Dan itu jadi kayak tek banget, itu jadi kayak apa ya, konfirmasi gitu. Dari dulu kecil itu saya sudah dapat untuk jadi hamba Tuhan, sudah punya panggilan jadi hamba Tuhan, tapi masih pengen coba-coba gitu, pengen jadi masuk psikologi pun bisa melayani Tuhan, masuk komunikasi pun bisa melayani Tuhan, masuk manajemen pun bisa melayani Tuhan. Tetapi ternyata ketika Tuhan bicara dengan kuat bahwa apakah teologi itu tidak cukup bagimu, saya dapat konfirmasi bahwa emang ini jalannya Tuhan, emang ini panggilannya Tuhan. Dan gak berhenti di situ. Ketika masuk ke PPMB pun masih gak yakin teman-teman. Bayangin udah masuk PPMB pun masih gak yakin. Mungkin teman-teman yang lain masih udah yakin gitu, ini udah dari Tuhan. Tapi masuk PPMB pun masih gak yakin gitu. Hari pertama itu pulang ke orang tua, itu jujur nangis gitu, gak kuat. Karena bener-bener ketemu teman-teman yang berbeda, terus lingkungan yang berbeda, terus diproses Tuhan. Teman-teman yang angkatan 20 ini enak gitu, karena PPMB-nya online kan. Kalau kita yang dulu-dulu itu PPMB-nya keras gitu, jadi salah dikit dimarahin, salah dikit ditegur gitu, dihukum, bisa nggak lulus PPMB gitu. Kita benar-benar diproses. Dan di situ hari pertama aku merasa nggak mampu, merasa aduh beda banget gitu. Tapi aku ingat orang tua aku ngomong bahwa coba dijalanin dulu gitu, jalani dulu PPMB. Kalau misalkan emang bukan dari Tuhan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dikonfirmasi emang panggilan dari Tuhan, ya kita harus jalani.
Dan puji Tuhan teman-teman, setelah selesai masa PPMB itu, aku dapat banyak konfirmasi dari Tuhan. Justru Tuhan berbicara bahwa bagaikan bejana yang perlu dihancurin, perlu dirusak supaya dibentuk kembali oleh Tuhan, itu adalah hidupku gitu. Semua kemampuan, semua kepintaran, semua yang merasa layak, semua kenyamanan, comfort zone itu dihancurkan Tuhan, dilembutkan supaya Tuhan bisa membentuk kembali menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan tuh bukan hanya satu titik, tetapi proses teman-teman. Jadi saya percaya kalau Tuhan panggil saya teman-teman, Tuhan juga akan panggil teman-teman. Tuhan juga sudah panggil teman-teman. Jadi ayo kita berjuang sama-sama. Kita berusaha sama-sama sampai kita menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sampai Tuhan mengatakan, "Sabarlah hambaku yang berkenan di hadapannya." Jadi terus semangat, semangat terus teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang saya sharing hari ini. Saya persilahkan kembali ke moderator. Puji Tuhan.